Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Asara NIM 1914040045 dari Lokal Tadris Matematika B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika SMA, yaitu statistika tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian statistika. Jadi statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, mengolah, dan menganalisis data serta menarik kesimpulan. Keseluruhan objek yang diteliti disebut populasi, sedangkan bagian dari populasi disebut sampel. Selanjutnya langsung saja kita masuk materi perumusan ukuran statistika ini. Untuk perumusan ukuran statistika, kita bagi menjadi dua kelompok data. Yang pertama, data tunggal, yaitu data yang dituliskan dengan mendaftar satu persatu. Kemudian data kelompok, yaitu data yang dituliskan dengan bentuk interval kelas. Ukuran pemusatan data. Ukuran statistik yang dapat menjadi pusat dari rangkaian data dan memberi gambaran singkat tentang data yang terdiri dari tiga bagian, yaitu mean, median, dan modus. Jadi, sekarang saya akan membahas ketiga ukuran pemusatan data ini, mean, median, dan modus. Yang pertama, mean atau rataan hitung. Mean untuk data tunggal, rumusnya rataan sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya tambah Xn per N, atau X bar sama dengan sigma Xi, di mana I sama dengan 1 sampai N per N. Keterangannya, X bar itu adalah rataan hitung, N banyaknya data, Xi nilai data ke I, sigma itu penjumlahan data. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah rataan dari kumpulan data 5, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, dan 14. Jadi, kita diberikan data, kita disuruh untuk menentukan rataan data tersebut. Pembahasannya, rataan sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya tambah Xn per N. Jadi kita jumlahkan seluruh data kita jumlahkan dan kita bagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah seluruh data adalah 90 dan banyaknya data ada 9. Jadi 90 per 9 dapatlah hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya, mean untuk data kelompok. Rumusnya, X bar sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah seterusnya tambah Fn kali Xn dibagi dengan F1 tambah F2 tambah seterusnya tambah Fn, atau X bar sama dengan sigma Fi kali Xi, di mana I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma Fi, di mana I sama dengan 1 sampai N. Keterangannya, Xi itu adalah titik tengah kelas, Fi frekuensi kelas ke I, sigma Fi kali Xi itu adalah jumlah dari perkalian frekuensi dan titik tengah kelas. Sigma Fi itu adalah jumlah data atau jumlah frekuensinya. Langsung kita ke contoh soal. Perhatikan data pada tabel berikut. Jadi kita diberikan data, ada nilai dan frekuensinya. Kita disuruh untuk menentukan nilai mean atau rata-rata dari data pada tabel tersebut.
Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Untuk menentukan rata-rata dari suatu kelompok, kita membutuhkan nilai tengah dari masing-masing kelas. Nilai tengah dari masing-masing kelas tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan rumus. Nah, ini rumus untuk mencari nilai tengah dari data tersebut. Jadi XI sama dengan TA ditambah TB per 2. TA ini adalah tepi atas kelas, TB itu adalah tepi bawah kelas. Nah, untuk data ini, yang ini 40, 50, 60, 70, 80, 90 ini itu adalah nilai tepi atas kelas. Yang 31, 41, 51 sampai 81 ini adalah tepi bawah kelas. Nah, X1-nya didapat 40,5 tambah 30,5 per 2. Kalau tepi atas itu kita tambah 0,5, sedangkan kalau untuk mencari tepi bawah kelas kita kurangi dengan 0,5. Jadi dapatlah X1-nya 35,5. Sama X2 sama sampai X6. Jadi cara mencarinya dari X1, X2, X3 sampai X6. Jadi cara mencarinya sama, tepi atas kelasnya ditambah tepi bawah kelas dibagi 2. Ingat lagi, kalau tepi atas itu ditambah 0,5, kalau tepi bawah itu dikurangi dengan 0,5. Jadi kita sudah dapat titik tengah kelasnya, nilai tengah kelasnya. Hasil perkalian nilai tengah masing-masing kelas dan frekuensinya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini dia tabel hasil perkalian nilai tengah dan frekuensinya. Jadi ada nilai, ada frekuensi. Nah, ini XI ini adalah titik tengah kelas, nilai tengah kelas. Nah, FI kali XI ini adalah perkalian frekuensi dikali nilai tengah kelas. Jadi sudah dapat semuanya, kita jumlahkan. Pertama jumlahkan frekuensinya. Ini kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3. Jadi kita peroleh hasilnya 40. Kemudian yang ini juga kita jumlahkan. Nah, hasil ini adalah hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah kelasnya. Jadi setelah kita jumlahkan yang ini, dapatlah hasilnya 2470. Sehingga X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Jadi X barnya sama dengan 2470 dibagi 40. Jadi kita dapat X barnya sama dengan 61,75. Selanjutnya kita masuk materi median, materi ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Median ini adalah nilai tengah kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, median ini ada juga untuk data tunggal dan data berkelompoknya. Yang pertama kita bahas median data tunggal. Yang A, jika ukuran data N ganjil, maka rumusnya ME sama dengan XN tambah 1 per 2. Yang B, jika ukuran data N genap, maka rumusnya ME sama dengan XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1 per 2. Jadi untuk mencari median data tunggal ini kita punya dua rumus. Kalau datanya ganjil kita pakai rumus yang ini, kalau datanya genap kita pakai rumus yang ini. Oke, agar lebih paham kita masuk ke contoh soal median. Hasil pengukuran tinggi badan 10 siswa adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Hitunglah median dari data tersebut. Kita diberikan data dan disuruh untuk menentukan median. Pembahasannya, yang pertama kita harus melihat dulu ini data genap atau ganjil.
dihitung dulu jumlahnya ada 10 data, berarti N-nya genap. Jadi kita pakai rumus untuk median N genap. Jadi ME sama dengan XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1 per 2. Jadi sama dengan X, N-nya ada 10, N itu jumlah data, ada 10 per 2, tambah X, 10 per 2 tambah 1, dibagi 2. Jadi kita dapat sama dengan X5 tambah X6 per 2. Kemudian karena data yang diberikan tadi, ini tadi belum diurutkan, maka terlebih dahulu kita urutkan. Karena syarat untuk mencari median itu adalah datanya kita urutkan dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, jadi ini adalah data setelah diurutkan. Karena di sini hasilnya dapat X5 tambah X6 per 2, maka data ke-5 dan data ke-6. Jadi mediannya terletak di data ke-5 dan data ke-6. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. ME sama dengan 170 tambah 171 per 2 sama dengan 341 per 2. Jadi hasilnya adalah 170,5. Jadi median dari data ini adalah 170,5. Selanjutnya untuk median data kelompok. Rumusnya ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. ME itu adalah median, TB itu tepi bawah kelas median, N banyaknya data, P panjang kelas, FK frekuensi relatif kelas sebelumnya, dan F itu frekuensi kelas median. Nah, untuk contoh soal berikut ini adalah data berat badan 50 orang mahasiswa jurusan matematika yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval berat badan. Hitunglah median berat badan mahasiswa tersebut. Nah, ini ada datanya. Ada data 50 orang, berat badan 50 orang mahasiswa. Kita langsung ke pembahasan. Kita hitung terlebih dahulu frekuensi kumulatif dari data tersebut. Selanjutnya tentukan kelas interval yang memuat median data. Karena jumlah data mahasiswa yang adalah 50, maka median terletak pada data ke-25 dan data ke-26. Jadi kita tentukan dulu frekuensi kumulatif. Jadi tentukan dulu frekuensi sebelum frekuensi kelas median tersebut. Ini ada data berat badannya, ini ada frekuensi, dan ini frekuensi kumulatifnya. Nah, ini dapat frekuensi kumulatif ini adalah jumlah dari frekuensi sebelumnya. 4 sama 4, 16. Dapat data 16 itu dari 12 tambah 4. Dapat 31 dari 4 tambah 12 tambah 15. Begitu seterusnya sampai ke data 50. Nah, secara matematis, nilai-nilai tersebut dapat kita tulis dalam notasi TB tepi bawah kelas 69,5, N-nya 50, FK-nya 16, F-nya 15, P-nya 5. Oke. Karena datanya data ke-25 dan ke-26, berarti ini frekuensi kelas mediannya. Jadi mediannya terletak di data 70 sampai 74. Jadi dapat TB-nya 69,5, frekuensinya 15, dan frekuensi kumulatifnya 16, frekuensi sebelum kelas median.
Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. ME nya 69,5, N nya 50 per 2 dikurang FK nya 16 per F 15 dikali 5 sama dengan 69,5 tambah 25 dikurang 16 per 15 dikali 5. Jadi didapatlah hasilnya 72,5. Jadi median dari data tersebut adalah 72,5. Materi selanjutnya yaitu tentang modus. Jadi modus ini adalah sebuah nilai data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi yang paling tinggi. Modus ini juga ada untuk data tunggal dan modus data kelompok. Pertama, masuk dulu kita ke modus data tunggal. Contoh soalnya, hasil pengukuran tinggi badan 10 orang siswa adalah 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Jadi pertanyaannya, tentukan modus tinggi badan siswa tersebut. Pembahasannya, jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, kita lihat saja angka berapa yang sering muncul dari data ini, yaitu angka 170. Kenapa? Karena 170 muncul sebanyak 2 kali, sedangkan angka yang lainnya hanya muncul sekali saja. Jadi dengan mudah kita peroleh modus yaitu 170. Modus untuk data berkelompok, rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah A per A tambah B kali P. Keterangan TB itu adalah tepi bawah kelas modus, atau TB ini kelas dengan frekuensi terbesar. P itu panjang kelas, A itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan B itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Contoh soalnya, diberikan data dalam tabel, ada kelas interval, ada frekuensinya. Kita disuruh untuk tentukan modus dari data tersebut. Pembahasan, modus dari data berkelompok tersebut berada pada kelas interval 8-10 karena kelas interval tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 11. Jadi dari data tersebut didapat P-nya sama dengan 3, TB-nya sama dengan 7,5, A-nya sama dengan 11 dikurang 6 sama dengan 5, B-nya sama dengan 11 dikurang 4 sama dengan 7. Oke, kita lihat lagi datanya. Nah, yang pertama kita harus ingat kalau untuk menentukan modus untuk data berkelompok, kita lihat saja dulu dari frekuensi yang paling besar, berarti modusnya berada di sana. Frekuensi terbesar di kelas 8-10. Nah, jadi kita dapatkan TB-nya 8 kurangi 0,5 sama dengan 7,5. A-nya 11 dikurang 6 sama dengan 5. Untuk B-nya 11 dikurang 4 sama dengan 7. Nah, jadi udah dapat tadi nilai P 3, TB-nya 7,5, A-nya 5, dan B-nya 7. Selanjutnya kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Dengan menggunakan rumus modus data berkelompok, maka modus data tersebut adalah MO sama dengan TB ditambah A per A tambah B kali P.
Jadi MO-nya sama dengan 7,5 tambah 5 per 5 tambah 7 kali 3. 7,5 ditambah 1,25 didapatlah hasilnya 8,75. Jadi modus pada data berkelompok tersebut adalah 8,75. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.